Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ada pada kita sekalian. Amin. Selamat pagi saudara, bertemu kembali di dalam program Resapi, Renungan Sapaan Iman dari GKJ Margoyudan Surakarta. Marilah terlebih dahulu kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk besarnya kasih karunia-Mu yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Pagi hari yang cerah ini, Tuhan bangunkan kami kembali dengan kesegaran baru, kesehatan baru, dan semangat baru untuk menjalani hari-hari pemberian Tuhan. Karuniakan Roh Kudus-Mu kepada kami, urapilah kami, dan bungkus kami, supaya kami mengerti akan firman-Mu yang boleh kami pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, pagi ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang akan kami ambilkan dari kitab Galatia 1 ayat yang ke-11 sampai 24. Namun, saya akan membacakan untuk saudara ayat yang ke-23. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Galatia 1 ayat yang ke-23. Saudara yang terkasih, saya memberi judul untuk renungan sapaan iman pagi hari ini dengan kalimat kita pun juga diubahnya. Saudara yang terkasih, perjumpaan dengan Allah yang benar selalu berujung pada kehidupan yang memuliakan Tuhan, yang mendatangkan sukacita bagi umatnya. Saudara yang terkasih, kita mengerti, kita mengenal bahwa Saulus waktu ia masih sangat muda adalah seorang Farisi yang taat mengikuti hukum Musa dengan sangat ketat. Ia juga murid terbaik dari Gamaliel, rabi Yahudi yang terkemuka pada abad pertama. Saulus termasuk pemimpin muda yang menyetujui pembunuhan terhadap Stefanus dan para pengikut Yesus yang lain. Bahkan, ia masuk dari rumah ke rumah untuk menyeret mereka keluar, menyesah, dan memasukkannya ke dalam penjara. Bagi Saulus, mereka yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, dianggapnya sebuah penistaan dan penghujatan kepada Allah. Sehingga mereka pantas untuk dibinasakan. Saudara yang terkasih, bagi jemaat Kristen mula-mula, nama Saulus adalah sebuah nama yang sangat menakutkan. Dengar namanya aja menakutkan, apalagi sepak terjangnya. Lalu terjadilah sebuah keajaiban, yaitu saat Saulus di dalam perjalanan menuju kota Damsyik untuk membinasakan para pengikut Kristus yang ada di kota itu. Ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ia bertobat
dan sejak saat itu ia memberitakan Injil dengan berani. Saudara, Galatia adalah sebuah wilayah yang dikunjungi oleh Saulus dan teman-temannya, sehingga di sana pun berdirilah jemaat Kristen. Perubahan hidup dari Saulus menjadi Paulus ini sangat berdampak, bukan hanya pada orang-orang yang ada di sekitarnya, tapi juga pada orang-orang yang tak pernah mengenalnya. Karena pemberitaan Paulus inilah mereka memuliakan Allah di dalam hidupnya. Saudara yang terkasih, kita tidak pernah tahu seberapa jauh gema dari kesaksian hidup kita ini bergaung. Kehidupan yang diubahkan karena perjumpaan dengan Tuhan memimpin kita untuk memuliakan Dia. Kiranya kita pun juga sedang menjalani hidup yang diubah oleh Dia. Mari kita belajar taat, kita belajar setia untuk menjalani hidup yang seturut dengan kehendak-Nya. Karena Roh Kudus dicurahkan untuk kita, Ia diam di dalam hidup kita, dan Ia menolong serta memampukan kita. Selamat pagi saudara, selamat menjalani aktivitas. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin.